Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Arifah Hofsa dari kelas 11 MIPA 2, absen 22. Di sini saya akan mengupakan pendapat saya tentang ancaman apa yang paling berbahaya terhadap integrasi bangsa di era sekarang. Jika menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan yang berbeda, sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami setiap warga negara. Poin-poin yang dipelajari dalam integrasi nasional antara lain syarat, faktor pembentuk dan penghambatannya. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional jelas merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa Indonesia, khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tak hanya melalui fisik, ancaman separatisme dengan tujuan disintegrasi bangsa juga menggunakan media sosial, bertujuan sebagai propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI juga marak dilakukan. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi nasional. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan non-militer. Macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional, seperti yang pertama yaitu ada ancaman militer. Ancaman militer sendiri adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. Saya akan membahas ancaman militer yang pertama, yaitu ancaman militer dalam negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau dalam skala besar. Yang kedua yaitu ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk ancaman militer? Pertama yaitu ada agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata dan oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa tersebut. Yang kedua ada invasi. Invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga ada bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Yang keempat ada blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang kelima ada spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal ini tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Yang keenam ada sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya, sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Dan yang terakhir yaitu perang saudara. Nah, terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer.
Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bentuk-bentuk ancaman militer pertama ada ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi. Yang kedua ada ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Yang ketiga yaitu ada ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan suatu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Yang keempat, ada ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman berdimensi teknologi. Informasi kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, kejahatan juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Yang keenam, ada ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman ini untuk keselamatan bisa terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misal penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Jadi, menurut saya ancaman yang paling berbahaya terhadap integrasi bangsa di era sekarang yaitu ancaman non-militer pada bidang sosial budaya. Karena ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh faktor-faktor seperti isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, isu ketidakadilan, dan isu-isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia. Antara lain, separatisme, terorisme, dan kekerasan. Bencana akibat perbuatan manusia adanya isu-isu yang menjadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Sedangkan di Indonesia sendiri persatuan dan kesatuan sangatlah penting. Dengan persatuan dan kesatuan maka kerukunan hidup di atas perbedaan bisa terjaga dan Indonesia dijauhkan dari perpecahan dan konflik yang hanya akan merugikan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.